Ini mungkin istilahnya nanti mempanahkan mempanahkan tubuh ya. Kalau itu hanya istilah barangkali, tetapi pada prakteknya kembali lagi ke praktek sholat. Tidak ada yang bisa kita Iya. lakukan selain praktek sholat itu. Kalau persoalan memfanakan ya yang akan kalau kita kembali ke sana ini harus diselesaikan semua ini. Ya, dalam cerita Ibrahim ini namanya menghancurkan patung. Kalau Iya. menyelesaikan ini ya, memfanakan jasa itu menghancurkan patung. Menghancurkan patung bertemu bintang. Nah, ini disebut dengan jiwa. Jiwa ini tidak boleh juga dianggap Tuhan, tidak boleh berhenti di sini maksudnya. Iya, iya, iya. Karena ini juga sebetulnya tidak berdaya karena di dalamnya itu yang berdaya. Nah, begitu masuk di lebih dalam lagi dari dirinya, dia bertemu bulan. Nah, ini disebut dengan hakikat diri atau wilayah ruh. Ini juga tidak bisa disebut Tuhan karena ada juga kelemahannya. Lepas dari bungkus ruh ini, ya keluar ini itu yang asli, rahasia tak. Ras. Nah, rahasia ini yang disebut dengan matahari. Ya, ternyata matahari juga tenggelam. Di mana Iya. tenggelamnya matahari, dia kembali ke diri yang satu, ke sini, ke asal kejadiannya. Dan ketika dia kembali, dia tidak ada, tapi ada. Itu bagaimana bahasanya itu. Ketika Iya, aku iya. kembali ke diri yang satu, aku itu tidak ada, tapi ada. Satu ketika akan dibangkitkan, dibuatkan lagi wadah yang baru. Jadi perjalanan tadi dari penyembahan kepada patung ini disebut dengan ketuhanan hawa nafsu atau ya ini penyembahan kepada bintang, ketuhanan kepada jiwa atau lam, ini ketuhanan kepada bulan atau ketuhanan kepada ruh, ini juga lam, ini ketuhanan kepada matahari, ini alifnya. Ya. Hmm. Ibrahim tidak mempertuhankan salah satu dari ini, tapi dia mempertuhankan yang menciptakan semua ini. Nah, maka muncullah di situ namanya alif, lam, lam, ha. Ya, Iya, iya. jadi semua sekarang terhimpun di dalam satu diri ini. Jadi di dalam diri ini sudah lengkap tadi alif, lam, lam, ha. Ya, jadi itulah yang dibahasakan bahwa Allah itu ada dalam diriku. Ya, Allah ada dalam diriku. Tetapi jangan lupa makro, ada makro. Ketika aku keluar dari diri yang satu, ini diri yang satu ini menciptakan pasangan, lalu Iya. menciptakan semua yang berpasang-pasangan, tercipta alam semesta, tercipta seluruh manusia secara global, ya, Iya. sampai terciptalah juga diriku. Jadi kalau kita berbicara secara makro, maka diriku atau aku ada di dalam Allah, ada di dalamnya Allah. Berbicara secara mikro, maka Allah ada di dalam diriku. Nah, ketika berbicara makro bahwa diriku berada di dalamnya Allah, wilayahnya Allah ini karena ini wilayah alam semesta ini, ya, seluruhnya adalah Allah, kita ada di situ, ya, maka kita diberikan kekuatan atau kemampuan untuk bisa mengelola diri sendiri. Itu kemampuan dari Allah. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai dia merubah keadaan yang ada pada dirinya. Nah, kenapa berbicara begitu? Karena kita berada dalam wilayah kekuasaannya Allah. Kita berada Iya. di dalamnya Allah. Nah, tetapi setelah kita paham bahwa Allah itu ada di dalam diriku, maka tiada satupun yang saya lakukan kecuali Dia. Jadi akhirnya aku itu tidak ada, yang ada hanya Dia. Saya Jadi ulangi tadi semua ya, dia. ketika Yes. berbicara secara makro bahwa aku ada di dalam Allah, maka Allah memberikan kemampuan padaku untuk merubah keadaan diriku sendiri. Tetapi ketika eh, apa ini Allah itu berada dalam diriku, maka aku itu tidak ada, ya. Iya, iya. Yang ada hanya Dia, yang ada hanya Dia.
Jadi sekali lagi tadi persoalan praktik yang kita kerja selama ini karena kita mengikuti apa yang bersumber dari hawa nafsu. Iya, Apa yang iya. dikatakan oleh orang lain, kita ikuti. Padahal yang seharusnya kita dengar dari orang lain ini, kita cocokkan dengan firman. Ini firman ada di sini dia jalurnya. Al-Quran. Cocokkan dulu. Pikirkan. Kalau salah, berarti dari diri beliau sendiri. Tapi kalau benar, itu dari Allah. Iya, iya, iya. Hilangkan itu mereka. Yang ada hanya Allah. Nah, ikuti jalur Allah inilah yang mendapatkan cahaya terang, yang kekuatannya kuat. Tapi kalau kita bawa cahaya dari manusia itu apa dibahasakan seperti kunang-kunang, Iya. kekuatannya lemah. Dengan kata-kata Allah ya mereka hendak memudarkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Maksudnya sebenarnya kebenaran itu dari Allah, tetapi ada orang yang mengambil itu hak kebenaran itu seakan-akan dia yang sampaikan, seakan-akan dia yang mengajarkan. Nah, itulah yang menjadikan cahaya itu pudar, kekuatannya lemah. Hmm. Jadi kembali ke konsep dasar bahwa apa yang disampaikan oleh beliau yang dulu mungkin ada catatan tak, cocokkan Iya, lagi dengan Al-Quran. Kasih iya. sambung kembali itu antara suara Al-Quran, suara firman itu dengan hati kita. Biarkan dia terkoneksi secara langsung. Begitu dulu sebenarnya pesan dari beliau Pak Mirjuhan yang ya Iya, iya. bagaimana caranya beliau pertemukan kita dengan guru kita sendiri. Tetapi banyak di antara teman-teman yang masih fanatisme guru, fanatisme person orang, sehingga Iya, ketika beliau Pak Mirjuhan ini pada saat eh, keberangkatannya pulang ke rahmatullah keadaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya banyak yang berpaling. iya, Kalau iya. saya tidak dari awal dikasih memang peringatan, sebagaimana ketika umat-umatnya Isa itu melihat Isa ini luar biasa, ini dianggap sebagai Tuhan, ya sampai Allah katakan kalau saya menghendaki ini saya bisa hancurkan ini Isa. Siapa yang bisa siapa yang bisa menyelamatkan Isa kalau saya ingin mencelakakan dia? Itu kata Allah. Artinya kebenaran itu dari Allah, bukan dari Isa. Kekuatan itu dari Allah, bukan dari Isa. Iya, Gitu ya. iya, iya, iya. Jadi apa yang saya sarankan, apa yang beliau sampaikan itu catatan, buka-buka kembali, cocokkan dengan Al-Quran, baca kembali dengan dari Al-Quran, usahakan pahami. Nah, supaya gerakan-gerakan yang kita lakukan itu, praktek yang kita lakukan, betul-betul bersumber dari apa yang kita pahami dari Al-Quran. Ingat, Pak Mirjawan hanya hijab, itu sesungguhnya kalau berani kita terima bahwa dia adalah Allah, cuma terhijab ki atas nama Amir Johan. Iya, iya, iya. Nah, kata Amir Johan hawa nafsu yang di dalamnya itu Allah itu pasti sesuai dengan Al-Quran. Sisnapa. Kalau sudah sesuai dengan Al-Quran, ya sama kalau kita beli permen, ya permen yang kita makan, bungkusnya jangan ikut dimakan. Iya, Biarkan saja Allah yang mengajar. Sama juga begini ini nanti ke depannya. Tidak ada sesama kita ini, tidak ada yang bisa jadi guru di antara salah satu di antara kita tidak bisa. Masing harus temukan gurunya.